Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabbibi qalbi wal jasadi wa ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang singkat ini, marilah sama-sama kita selalu banyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beristighfar. Semoga di bulan Sya'ban ini istighfar kita sebagai pengampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa orang-orang tua kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa guru-guru kita, para alim ulama kita, para habaib kita yang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya diampuni dan ditempatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umatan yang terbaik, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Karena kita sering mendengar dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khairu umat. Kita adalah sebaik-baik umat. Kalau kita sebaik-baik umat, maka kita ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kita cinta, kita mengatakan cinta kepada Allah, maka kita harus ikuti aturan-aturannya. Apa aturan-aturannya? Yang diperintahkan oleh Allah, kita jalankan. Yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan jauh-jauh. Apa yang diperintahkan? Kita disuruh berbuat baik. Kepada siapa? Hablum minan nas, sesama manusia. Kapan? Nih, pada saat ini nih, pada saat yang tepat ini. Kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Seorang dokter, dia berbuat baik dengan keilmuannya. Dia menyelamatkan sesama umat di dunia ini. Dengan apa? Dengan keilmuannya. Lihat perjuangan dokter-dokter kita, dokter Indonesia yang begitu peduli, yang begitu mengeluarkan moral, tenaga, harta, semua dia keluarkan. Pikiran untuk apa? Untuk menolong sesama. Hablum minan nas. Dia nggak pedulikan anak dan istrinya. Dia tidak pedulikan keluarganya. Untuk siapa? Untuk pasien-pasien yang ada, yang sedang berbaring, yang saat ini sedang mereka tangani. Kita yang tidak bisa apa-apa, hanya bisa berbuat yang baik, berbuat yang baik, yang kecil. Apa kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dengan syariatnya para dokter-dokter kita mengobati pasien-pasien yang kena penyakit yang sekarang sedang diuji kepada kita semuanya. Semoga dipulihkan dengan berkat syariatnya, anjuran para dokter yang berjuang di medan. Tapi tidak hanya dokter saja. Siapa? Pemerintah kita. Kita berada di mana? Dia ada di provinsi DKI. Kepada gubernur kita. Diinstruksikan kepada kita. Artinya kepada siapa? Pemerintah. Kita ikuti pemerintah. Apa anjurannya? Apa perintahnya? Diperintahkan ya
oleh gubernur kita, oleh presiden kita, diperintahkan apa? Untuk kita mawas diri, untuk kita berhati-hati dan tidak berdekatan, semua kegiatan-kegiatan di stop. Artinya apa? Ini dua. Tadi dari dokter dengan keilmuannya, dari pemerintah, kita ikuti pemerintah yang mana? Pemerintah yang berbuat baik, pemerintah yang semua juga memikirkan. Siapa lagi? Pemerintah, dokter, siapa? ABRI, ya, ABRI baik, polisinya baik, ABRI-nya, tentaranya, TNI-nya, Marinir-nya, semuanya dia berbuat baik sesuai dengan kapasitasnya. Dia berbuat baik. Orang kaya, dia berbuat baik dengan kekayaannya. Dia dermawan, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat-saat ini. Karena orang digemburkan rasa takut, dihadirkan oleh Allah rasa takut. Karena rasa itu dihadirkan oleh Allah. Allah hadirkan rasa takut kita, rasa berani kita. Kalau kita tidur terus, Allah hadirkan rasa ngantuk kita. Jamaah, semuanya itu kita dihadirkan oleh Allah. Kan tadi sudah dikatakan dihadirkan rasa ngantuk kita. Nah, oleh karena itulah, marilah kita kembali saling mendukung di dalam berbuat baik. Khususnya semoga negara Republik Indonesia, negara yang tercinta ini, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dan yang utama, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalaulah kita dikatakan sebagai kuntum khairu ummatan yang terbaik, maka kita jangan merusak bumi, khususnya bumi negara Republik Indonesia. Karena kerusakan di darat, kerusakan di laut, kerusakan di mana saja disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Kerusakan semua itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia, tangan-tangan yang jahil, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ayo kita kembali untuk mengingat, bukankah kita diajarkan untuk bersabar? Bersabar dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bersabar, insya Allah bersama Allah, dilindungi oleh Allah, dengan tetap menjalankan ketentuan-ketentuan syariat yang dianjurkan oleh para ulama kita, para habaib kita, para pemerintah kita, para dokter, semuanya yang terlibat di dalam menjaga rasa ketakutan ini. Kita bersabar. Bukankah kita tahu di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kita cinta kepada Allah, kita ikuti semuanya. Ayo kita benarkan kembali, kita benarkan apa? Bagaimana tata cara kita untuk menghadap kepada Allah. Kita ucapkan kalimat takbir, kalimat yang besar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Benarkah ucapan itu? Bahwa Allah yang maha besar. Benar ucapan Allah yang maha besar, Allahu Akbar.
Kalau kumandang suara azan sudah tidak gemuruh, tidak berudara, kalimat panggilan-panggilan Allah, kalimat-kalimat panggilan tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau dipanggil oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang manggil, pasti kita akan merasakan getaran-getaran kalimat-kalimat panggilan itu. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Tapi sekarang bagaimana? Tadi yang kita katakan kembali, di dalam diri manusia itu masih banyak penyakit. Nah, penyakit itulah yang harus kita kikis, kita bersihkan. Ya, penyakit-penyakit dalam diri kita, penyakit munafik, penyakit riya, penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit siri, penyakit musyrik. Ini kebuangkan. Tugas kita menyelamatkan. Selamatkanlah umat di dunia ini yang kegelapan hatinya. Bagaimana menyelamatkannya? Dengan kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar. Ajak mereka untuk mendekatkan diri. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu apa? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak-banyak menyebutnya. Tadi kita menyebut berzikir kepada, sekarang kita banyak berselawat. Selawat yang paling gampang, sallallahu ala Muhammad. Kalau tadi kita berzikir, kita bertasbih, kita ucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti nih setiap malam maghrib kapan saja kita baca, kita bersikap, kita tebarkan. Ayo sekali lagi, nanti semuanya bangsa Indonesia membaca, bertasbih, berzikir, dan ucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Karena kita cinta kepada Rasulullah, kita banyak membaca selawat. Selawat apa yang kita baca? Yuk sama-sama kita baca selawat sallallahu ala Muhammad. Atau kita baca apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan ketebarkan. Mudah-mudahan orang-orang beriman itu apabila dibacakan, mendengarkan kalimat-kalimat Allah, maka hatinya akan bergetar. Hatinya bergetar. Kalau orang yang tidak beriman tidak akan bergetar, tidak akan merasakan. Nah, kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama-ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita. Dulu kita masih kecil diajarkan oleh orang-orang tua kita.
diajak ya. Diajak kemana? Diajak untuk ya peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Sekarang ini sudah syiar agama. Dulu kita diajak untuk diperkenalkan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya. Agar kita dekat, cinta kepada Rasulullah ditanamkan. Nah, tuh, tanamkan. Semoga bangsa kita ini, bangsa yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masuk di bulan Sa'ban ini, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami, ya Allah, yang berjuang, baik yang di rumah. Semua sudah mulai rasa ketakutannya, sudah kekhawatirannya. Ya Allah, jangan timpakan musibah ini, ya Allah, kepada bangsa dan negara kami, ya Allah. Lindungilah, ya Allah. Lindungilah, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Kita menyebut, kita mohon, ayo kita ajak. Yang di rumah jangan diam saja di rumah. Jangan kita banyak-banyak lalu suruh di rumah. Kita banyak-banyak nonton TV. Kita banyak-banyak bermain. Kita di rumah disuruh untuk beritikaf, bermohon kepada Allah, berdoa, membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Bukan tidak boleh yang lain, boleh. Ya, ya mudah-mudahan Allah akan turunkan keberkahan dan Allah akan angkat penyakit-penyakit ini di bulan Sa'ban, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merindukan sebentar datangnya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kita berjumpa kepada bulan yang kita nanti-nantikan. Semoga sekelumit gambaran ini agar kita mengintrospeksi kembali kepada diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, selalu berzikir dan berselawat, dan senantiasa kita berbuat baik. Hablum minan nas dan hablum minallah. Dua inilah. Maka dengan hablum minan nas kita saling membantu. Hablum minallah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan, ya, permohonan yang betul-betul agar diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammadin. Salatan takbiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku biha usub wa tulinu biha suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ya Mujib, ya Jabbar, ya Qahar, ya Razak, ya Fatah, ya Salam. Ya Salam, ya Salam, ya Salam. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah bangsa kami, negara kami, ya Allah. Ya Allah, dari musibah, dari bencana ini, ya Allah. Lindungi, ya Allah. Berikanlah, ya Allah, ampunan, ya Allah. Berilah, ya Allah, keberkahan. Turunkan keredoanmu, ya Allah. Hamba-Mu senantiasa memohon redok-Mu, ya Allah. Redok Rasul-Mu, ya Allah. Redok guru-guru kami, ya Allah. Redok orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami berpijak di atas bumi ini, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah bencana yang kami hamba-Mu tidak sanggup, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Jabbar, ya Qahar, ya Razak, ya Fatah, ya Salam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Jabbar, ya Qahar, ya Razak, ya Fatah, ya Salam. Wa malaikatihi wa rasulihi hudal lil muttaqin rahmatan lil alamin.
birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa mendapat keridhaan Allah dan mendapatkan ampunan Allah, dan kita dikuatkan iman, tetap iman dan Islam kita. Kita berjumpa di bulan Ramadan, di bulan yang kita nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.